Oke lah, oke lah. Oke. Jadi ceritanya tuh kayak gitu, dia bilangnya minggu depan. Tapi ya, gue tuh udah kesel banget tau gak sih? Kan gue kan semalam tuh banyak banget yang nge-DM-in. Terus nge-DM-in link-link gitu loh buat ngeliat komennya PR-nya kejaksaan. Yang nanganin, yang dikasih kasus Niki ya kan. Tapi ternyata tuh emang belum bisa, nggak ada itu bukti-buktinya untuk mereka ngasih jadwal sidang. Maksudnya P21. P21 ya kan, nggak ada, nggak bisa, udah gitu. Nah tadi pagi ada lagi ngasih gue link ini si Bang Fahmi. Jadi Niki udah minta Bang Fahmi membuat laporan wan prestasi say. Nah itu yang tersangkanya terlapornya si DRG, terus si AM lakinya ya. Nggak tahu. Ya lakinya Dese kan huruf M tuh depan namanya. Udah gitu ada beberapa ada nama PT sama termasuk yang terkait jadinya mau nggak mau Kapolri. Karena ini wan prestasi, ada suatu pelanggaran dalam sistem hukum terhadap kasus perdata yang dipaksakan menjadi pidana. Gila nggak lo? Karena kasus perdata yang dipaksakan menjadi pidana ini karena ada indikasinya, diduga ini adalah bukan seperti yang dilaporkan, yaitu pemerasan dan TPPU, tetapi ini adalah suatu bentuk kesepakatan dan itu kata Bang Fahmi sih sangat-sangat jelas sekali buktinya. Loh, sekarang memang kalau menurut yang setahu aku ya Kak, gitu, yang setahu aku memang bentuk kesepakatan dari awal. Kenapa dibilang kesepakatan? Ini kita sebagai orang luar ya Kak ya, gitu ya. Tetap aja kan orang luar. Ya, kita meneliti. Taruhlah kita tuh penelitian Intinya kita perjelas lagi, ini hanya kita sebagai orang luar dan kita berhak untuk berkomentar, ya gitu loh. Tanpa ada merugikan hak manapun. Ini gue ngomong nggak ada merugikan. Ini aja kita cuma brainstorming. Menurut aku, kalau misalkan dari awal yang aku tahu itu, secara kita ngomongin dari awal, yang menghubungi siapa? Yes. Itu kan, itu pertama. Yang kedua, yang make a deal siapa? Yang mengiyakan. Berarti kan itu tanpa paksaan. Gitu kan? Oke. Dan yang ketiga, dia menyanggupi. Iya, gitu loh. Betul. Ya. Makanya itu yang sekarang kalaupun memang segelintir ada yang aku bilang, ada yang aku dengar gini, jadi nggak gitu, maksudnya oke nggak nih, bilang gitu kan, bahasanya gimana lah, pokoknya aku takut salah, pokoknya intinya dia bilang ini gimana gitu kan, ya orang sekarang gini, lo mau beli sesuatu ya, terus udah gitu lo bilang udah oke dengan harga sekian gitu. Terus abis itu lo tidak ada kabar lagi. Terus orang yang penjualnya itu ngomong sama lo, ini lo jadi beli nggak? Iya. Kalau enggak gue mau ngasih ke orang lain. Menurut gue itu kata-kata yang wajar Kak. Iya. Berarti nggak? Jadi di situ bukan. Terus kalau misalkan orang yang ngejual berarti bilangnya tuh orang, sialan tuh orang meres gue. Lah kan lo sudah make a deal di awal bahwa lo menyanggupi. Kalau misalkan kayak gitu repot dong Kak. Jadi Doktif juga ngalamin hal yang sama kayak Niki. Tapi Doktif memang nangkep itu buat apa sebenarnya umpan. Karena dia udah dapat bocoran. Kak, Mami ada ini nih, Mamski ada Gigi Boneng. Hai Gibon, Gigi Boneng sapulse nih. Yang suka ngerekam terus di YouTube, naruh di YouTube. Lu bagi dong itunya. Bagi dong. AdSense-nya bagi. Transfer sini. Jangan tersangka pemerasan lagi. Gitu. Dan menurut aku itu nggak ada pemerasan gitu loh. Kan lo sudah deal di depan. Kecuali kalau di awal itu
ibaratnya tuh Niki atau nggak Mail tuh ngomong gini, gua mau ini lo punya produk, bilang gitu, lo mau bayar atau enggak? Berarti kan itu pemerasan. Nah ini yang ngubungin siapa, ya kan? Yang menanyakan kira-kira bayar berapa itu dia, terus mengiyakan dia, malah ada negotiation, ya kan, gitu loh. Betul. Udah gitu kronologisnya lagi nih. Sebelum ke Mail, ya kan, itu ada satu rekaman suara. Diduga suara si dokter. Dia lagi kayak ngadu gitu loh. Gue nggak tahu yang cowok sih, kayaknya suaranya Mail ya. Diduga ya, diduga. Ngomong gini, iya aku udah tawar-tawarin, tapi nggak mau gitu. Itu juga merupakan kaitan rangkaian kronologis yang bisa memperkuat Niki bahwa Niki sebenarnya tuh nggak mau. Tapi siapa sih hari gini yang nggak mau diuber-uber duit? Bukan kecil ya, duit gede juga gitu ya. Secara kita biasa terima endorsement, terima jasa. Sekarang gini, buat review, bener gak sih? Ya, Mamski sebagai apa namanya, sebagai artis yang mau dibayar di endorse, terus make a deal gitu kan, untuk nge-review suatu produk, ya kan? Yes. Terus tiba-tiba dengan kasus yang sama, Mamski dibilangnya apa namanya, bahaya dong, bahaya. Berarti tidak ada backupan untuk para apa namanya, para selebritis, ya kan, para artis, para selebgram. Ya kan, untuk mereka mempromosiin satu produk gitu loh. Ngeri banget sih. Ya bahaya buat mereka juga, dan ini pelajaran gitu loh. Benar. Menjadi satu pelajaran yang memang berarti apa namanya, dewan yang terhormat itu harus, ya mereka harus menganalisa lagi gitu loh, ngerti kan? Iya dong. Tiba-tiba ada kasus yang kayak begini. Benar. Dari perdata bisa jadi pidana. Dari perdata akhirnya ke pidana, itu yang dilaporkan oleh Bang Fahmi. Wan prestasinya apa? Ya tadi, kesalahan dalam suatu kasus. Sudah ada penahanan berbulan-bulan, perpanjangan berbulan-bulan tanpa kejelasan, buktinya nggak cukup. Coba gilingan saya 3 bulan, ibunya anak-anak di dalam. Gue tuh cuma gini ya, gue tidak dekat sama Niki. Gue juga bukan, maksudnya ya gue kenal, gue teman gitu, tapi gue bukan salah satu temannya dekat Niki. Hanya gue melihat dia di sini adalah kesian. Kesiannya kenapa? Lu bayangin aja, ini tahun yang bener-bener yang menurut gue dia tuh difitnah habis-habisan loh. Parah sih. Menurut gue ya, gue nih hanya orang luar, tapi gue ngeliatnya ya gini, lu mulut lo lantam gitu loh, tapi ya lo menyuarakan kebenaran gitu loh. Terus kalaupun memang ada yang ngerasa dirugiin, harusnya kalau memang lu itu memang salah, ya lu benahin dong. Yes. Bukan berarti lo menutupi kebusukan lo. Benar. Dan malah kayak playing victim yang gue gede banget. Dan habis itu lo playing victim gitu kan serem loh kayak begitu. Iya dong. Dan ini memang nggak bisa dibiarin ya. Nggak bisa dibiarin, semuanya udah pada kebuka borok-boroknya, ya harus menanggung apa perbuatan yang dia udah lakukan, ya balasannya harus setimpal juga. Gue bilang kan, Mamski, circle setan. Dan gue lihat juga sekarang udah kayak kejerat sendiri tuh. Mereka ngelaporin sok gaya dengan segala macem. 3 bulan yang lalu gue inget banget, gue diancem-ancem 3 bulan yang lalu, kayak seolah-olah tuh ini kita udah bener ya, ini udah ditangkap tersangka. Sampai gue mati-matian bilang, tetap aja tersangka belum tentu salah, belum tentu terdakwa atau terpidana. Buktikan aja di pengadilan itu. Gue udah sampai fight, gue ngomong kayak gitu berapa kali gue di DM lah, di komen lah, dibilang lu nanti yang masuk next, kayak pede banget gitu. Lu masukin orang, lu pikir dunia nggak watching? Dunia watching lagi, ini sosial media loh. Kalau ada apalagi nih Nikita Mirzani bukan orang biasa ya, kita nggak membedakan level orang, tapi karena Nikita Mirzani orang yang terkenal seluruh dunia, malah gue bilang karena dia vokal banget ya di sosmed ini kan sampai kemana-mana seluruh dunia. Setiap live dia ada berapa puluh ribu, ratus ribu orang yang nonton.
Berarti apa? Orang juga pengen tahu nih apa nih menimpa sama si artis ini. Itu hati-hati loh untuk PR, public relationsnya instansi-instansi terkait ya. Itu sangat harus hati-hati menyikapi kedepannya seperti apa. Jangan sampai kita dianggap tadi itu wan prestasi, hukumnya tidak berjalan lah dan yang lain-lain gitu. Cuman karena mengikuti nafsunya satu orang dokter. Sorry gue bilang, yang mana mungkin punya teman-teman segelintir, nggak ada sampai 5 jari gue ini orang-orangnya. Ngapain? Kita jadi kayak merusak seluruh sistem dan nama baik kita semua hanya karena membela segelintir orang. What for, man? Gitu menurut gue ya. Makanya ini Niki nih harus kayak bener-bener, gue sih ngerasa Juni bakal ada gong gede deh. Juni. Karena kan dia tanggal 2 Juni udah 30 hari, say. Iya. Ya gue denger itu sih katanya Juni ya. Iya, Juni. Iya itu dia makanya. Dan gue juga akhirnya dari situ ya gue belajar gitu ya, Mamski ya gitu loh. Belajarnya adalah oh ternyata memang sebahaya itu ya gitu. Kan dulu gue gak ngerti yang namanya hidroquinon lah ya kan, apalagi tiket biru ya. Etiket ya kan? biru, ya etiket biru. Gue tuh nggak paham, gue tuh sampai nanya-nanya. Gue bilang gini, maksudnya etiket biru apa sih? Gue bilang kayak gitu. Itu loh kak, resep yang dijual katanya di online dan segala macem, kata gitu ya. Iya, gila. Masa sih? Gue bilang kayak gitu kan, masa sih? Masa resep bisa dijual? Iya, dia bilang gitu. Cuma modal kayak konsultasi gitu. Dan apa namanya, langsung dikasih etiket biru. Apalah gue nggak ngerti. Gue bilang, oh kok bisa? Gue bilang gitu. Gue tuh baru tahu. Betul, itu benar-benar edukasinya. Makanya gue selalu bilang, Niki mulutnya memang wow kalau lagi nyerang atau lagi dia ada suatu isu lah ya yang dia mau sampaikan tuh wah berapi-api, dan buat musuhnya mulutnya Niki tuh bener-bener kayak api neraka, bener gak sih? Tapi sebetulnya gini, sebetulnya bukan buat musuhnya ya, Mamski. Kalau menurut gue kayak misalkan gitu. Kayak ada satu, kayak gue pernah lihat dia itu ngomongin, jadi ditanya nih gitu loh, ya. Bukan berarti dia tertuju, kayak misalkan Kak Putri gitu, gimana sih menurut Kak Putri Mamski itu kayak gimana gitu. Nah karena memang gue ngerasa gue tahu elu gitu dan kita pernah sama-sama gitu kan, kita pernah duduk bareng, ibaratnya gitu nih, kita pernah duduk bareng, ya gue akhirnya bilang gitu loh, ya di mata gue lo tuh kayak begini. Waktu di depan gue tuh lo tuh kayak begini gitu. Dan itu gak salah gitu kan. Oh iya, sebenarnya apa yang dia bilang dengan nada atau keras dan buat musuhnya kayak api neraka, tapi kebenaran yang diomongin menurut gue gak usah bermanis-manis. Kalau emang kenyataannya gak bener, omongin aja. Ngapain kita mesti jaga perasaan orang? Semua orang gak bisa kita jaga perasaannya. Apalagi orang-orang yang emang gak bener gitu loh. Perlu dibuka kayak sama si ular. Dibuka semua kan sama Niki tentang ular itu apa, bisnisnya gimana, penjualannya seperti apa yang sebenarnya. Akhirnya kebuka, baru deh ke belakangnya semua nih konsumen pada tahu, ya ampun, overprice, overclaim, ada lagi lah sekarang diamond gak jelas lah. Jadi metode-metode bisnisnya tuh jadi kayak template. Habis itu dari situ gue tahu lo diamond kayak apa namanya, Moissanite dan Cubic Zircon yang kayak gitu-gitu. Ya, gue tuh baru tahu kak itu Mamski. Gila banget. Itu polanya, pola bisnisnya mirip. Itu bedanya apa ya? Gue bilang gitu kan. Ya makanya itu yang Niki berusaha, dan Doktif juga ya, terutama yang Doktif kan lakukan, dia menguji lab langsung gitu. Jadi keluar duit buat ke lab, dibeli tuh barang, dia pesen online, dibawa lah barang itu ke lab dan dilihat hasil yang sebenarnya tuh apa isinya. Ketar-ketir lah mereka, dibilangnya huru hara, bukan huru hara, hanya suatu kebenaran memang harus diungkap dan harus ada perbaikan untuk produk-produk kita supaya ya penjualan kita juga mendapat kepercayaan. Kalau udah nggak percaya kan di pasar market dagang kita ini juga jadinya rugi loh kita, say. Kenapa? Untuk mendapatkan pelanggan atau customers yang loyal, itu mereka harus udah trust, mereka repeat order, karena ya kepercaya sama kita. Kalau dihancurin sama orang-orang kayak gitu, Bu, mereka pengen cepet kaya dalam waktu 4 tahun, pengen cepet-cepet turut. Ternyata
orang ada yang gimana mukanya nggak ada hasilnya, jadi mikir produk ini kok kayak abal-abal, ternyata bener lagi dites abal-abal, dampaknya ke semua produk, nggak bener produk sini gitu loh. Coba gue bingung ya Kak. Iya. Orang yang kayak misalkan Mustika Ratu, Wardah gitu-gitu ya, mereka itu untuk menunjukkan kekayaan mereka nggak pernah flexing loh. Oh, nggak akan pernah. Bayangin aja charter private jet buat karyawannya berangkat liburan. Terus dan gue tuh pernah ketemu gitu loh sama almarhumah yang punya Mustika Ratu. Aduh. Di Menteng kan rumahnya? Di Menteng rumahnya. Gue juga pernah datang. Yang di Pondok Indah. Muriati Sudibyo. Ya. Bu Muriati almarhum. Biasa aja. Ya maksudnya biasa banget. Ibu-ibu Jawa gitu loh. Tapi lu nggak tahu kekayaannya. Yidi. Ya kan? Salto-salto melintir ngejeledak. Pokoknya yang namanya orang kaya lama itu pasti nggak akan pernah mau flexing. Gue punya temen juga orang kaya lama dari Brojol tuh, mereka yang udah punya universitas dari SD, dari TK, SD, SMP, SMA, dia punya semua sekolah satu inilah gitu ya, satu bisnis di sekolah dan sampai universitas punya mereka dari zaman bahla. Itu temen gue, dia bilang tuh, gue tuh malu loh ngeliat yang kayak orang flexing barangnya dia, tas-tasnya diangkat-angkat, kayak kok apa ya? Maksudnya apa ya? Apa nggak takut kayak gitu? Padahal tuh orang kaya lama. Apa nggak takut ya? Apa ntar ada orang yang berusaha untuk jatuhin lah, jahat lah. Terus ya sekarang pertama orang udah ya namanya orang sirik dengki hati, belok hati pasti ada. Pasti. Kedua pajak ya kan? Pajak. KPKong ya kan alias KPK. Udah ember. Justru makanya terus gue sih cuma satu ya. Kenapa mereka flexing? Pastinya untuk ngedapetin tadi trustnya masyarakat, membuat mereka juga lebih. Itulah yang pola pikir yang harus kita rubah. Iya. Jangan buat gue selama gue tinggal di luar negeri ya guys. Ini gue sharing sama kalian. Di sini itu yang namanya orang kaya, orang kelas menengah, orang kelas bawah, itu mereka itu we don't care, ya, karena kita di sini hidup adalah tenaga adalah uang, waktu adalah uang. Jadi kalau misalkan di sini aja nih bosnya laki gua aja nih, itu udah kayak temen Kak, nggak ada tuh gua bos, lu karyawan gua, nggak ada. Dan mereka tuh kayak misalkan lunchtime tuh bareng-bareng gitu loh. Mereka tuh nggak ada perbedaan yang bos harus makannya di restoran, yang karyawan makan di kantin. No, mereka semuanya sama. Di sini, lu tahu di sini ada satu bos besar yang punya perusahaan Linfox, itu paling besar di Australia, ya. Dia aja mungkin karena peraturan juga ya, peraturan di sini kali ya Kak ya gitu. Di sini kan kalau misalkan kita mau minum alkohol dan segala macam kita nggak boleh bawa mobil. Iya. Dan dia itu di sini mana ada driver. Dia itu walaupun sekaya itu dia tidak punya driver. Lo tahu dia pulang itu by Uber, pakai Uber. Santuy ya, orang sana sih lebih santuy gue lihat. Terus rumahnya itu bukan house. They have a mansion. Dia tuh punya mansion Kak, yang tanahnya itu berapa ribu meter. Iya. Dan itu nggak ada pembantu, gengs. Dia itu nggak ada pembantu. Sampai laki gue tuh tanya, ini siapa yang ngebersihin rumah segede gini? Gua sama istri gue. Dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang, terus tanah lo seluas ini, kata dia. Maksudnya kan halaman gede banget Kak, gitu loh, bener-bener mansion gitu kan. Dia bilang, ya that's why gue piara kuda, kata dia bilang gitu, biar tuh kuda makan rumput. praktis. Iya, dan tuh kuda makan rumput, dia bilang gitu. Dan dia punya mobil untuk ngelongmor, dia punya mobil untuk potong rumput, karena memang gede banget, nggak mungkin dia bayi tangan begini Kak. Gila sih emang. Ya, orang luar mah beda sih. Ya. Gak norak nih Briana di Amerika. Thank you Briana. Dan itu makanya gue belajar kayak, lu kalau di Jakarta lu pakai pakaian dari ibaratnya nih sepatu lo Louis Vuitton ya kan, celana jeans lo Burberry, baju lo
apa namanya, baju lo Gucci, tas lo Hermes gitu kan ya, berlian Semua tuh komplit. ya pokoknya komplit lah ya, Digandreng. branded dari atas sampai bawah. Langsung tuh dilihat, gila ya, kaya banget ya tuh orang. Lo mau pakai itu di sini, nggak akan ditengok. Nggak akan ditengok. Nggak akan ditengok sama orang sini. Jadi mereka udah biasa, oh biasa, yaudah itu style lo ngerasa mampu silakan lo pakai. Kalau Iya. enggak ya udah gitu loh. Dan di sini tas-tas branded kayak begitu dipakainya tuh udah kayak mau apa namanya, udah kayak udah Tiap bukan hari. dipakai Iya. harian, terus udah gitu Iya. dipakai. Lu bayangin aja, gue berangkat tuh ke pasar di sini ya. Mereka ada yang pakai Chanel Le Boy, terus ada yang pakai tas Hermes tuh, tas Hermes yang apa namanya, yang Lindy tuh dipakai buat ke pasar. Iya, ember. Jadi di sini bukan masalah brand, di sini bukan masalah harga, di sini masalah ya udah kalau lucu mereka beli. Emang sih beda banget. Kalau yang ada di sosmed kan dipakai flexing itu untuk bikin orang trust. Jadi mereka bisa jualan apapun, mau dinaik-naikin harganya, terus ditipu-tipuin isinya juga masyarakat beli. Saking udah ngeliat, oh ini orang kaya banget nih. Tiap hari kan flexing, Bo. Mobilnya, rumahnya, tempat tidurnya, kamar tidur, kamar mandi, terus ruang apa untuk walk-in closetnya itu dengan tas-tasnya kayak lagi ngebersih-bersihin, iniin. Jadi gue lihat, oh ini ada trik memang. Triknya mereka untuk memperlihatkan betapa kayanya gue, berarti produk gue ini produk jaminan. Makanya kayak brand gue, lo harus beli karena ini brand orang kaya. Lo dengan brand gue ini, lo juga bagian dari orang-orang yang high class lo kayak gue. Nggak taunya Rata nggak perlu kayak begitu tuh, tajir-tajir melintir aja punya gedung. makanya. Wardah aja nggak perlu begitu-begitu aja tuh, laku tuh barangnya ada di seluruh Indonesia. Exactly, karena apa? Barangnya Wardah kan memang benar-benar dipakai, ada hasil. Ratu yang tradisional Iya. juga ya kan. Iya, Gue kalau ngurut gue pakai itunya dia tuh, olive oilnya dia tuh, Mustika Ratu tuh. benar. Iya. Gue Jadi bingung banget deh. mereka nggak perlu flexing, buktinya laku-laku aja barangnya. Exactly. Ya itu kalau memang pengusaha yang benar-benar say. Iya, Tapi kalau iya. pengusaha baru meletek, terus dia kaget juga, mungkin entah duitnya dari mana, ada sesuatu yang mereka harus lakukan. Dan ini template ya, template. Semuanya sama gue lihat. Naik kuda, berkuda. Oh ini lagi pengen ini ya, template.